Ajaran kausalitas adalah ajaran yang memberikan penjelasan tentang sebab dari suatu perbuatan, terutama pada delik material. Pemahaman kali ini akan diberikan dari sudut pemahaman 4 teori. Yang pertama adalah teori conditio sine qua non, yang kedua adalah teori generalisir, ketiga teori individualisir, dan yang terakhir adalah teori relevansi. Mari kita belajar bersama. Ajaran kausalitas memiliki arti penting, terutama di dalam pemahaman delik material. Jika kita coba boleh mengingat kembali bahwa pembagian delik yang paling dikenal adalah delik formal dan delik material dari sisi perumusannya. Bahwa delik formal menetapkan pada tindakan atau kelakuan yang dirumuskan secara rinci oleh ketentuan undang-undang. Berbeda dengan delik material yang lebih menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Nah, ajaran kausalitas lebih memberikan kontribusi kepada delik material, terutama di dalam hal menentukan apa sebab dari suatu akibat yang dilarang. Ajaran kausalitas yang akan kita pelajari ada 4 teori. Yang pertama adalah teori conditio sine qua non, yang mempertimbangkan semua hal sebagai kata kuncinya. Yang kedua adalah teori generalisasi, yang mempertimbangkan kondisi atau perbuatan sebelum akibat itu terjadi. Yang ketiga adalah teori individualisasi, yang melihat akibat ini harus diukur sebab-sebabnya jika dilihat dari sudut pandang setelah kejadian itu dilakukan atau terjadi. Dan yang keempat adalah teori relevansi, berkaitan erat dengan sebab-sebab itu harus diukur dengan ada atau tidaknya kaitannya dengan perbuatan pidana, terutama memenuhi unsur perbuatan pidana itu atau tidak. Berikut akan kita uraikan satu persatu. Pemahaman tentang ajaran kausalitas tidak dapat dilepaskan dari 3 pemahaman waktu. Yang pertama adalah antefaktum, yaitu sebab ataupun perbuatan yang melatar belakangi atau mendahului akibat itu terjadi. Sedangkan faktum adalah akibat itu yang muncul dan menjadi titik penekanan di dalam suatu perbuatan pidana. Dan yang ketiga adalah post factum, yaitu faktor-faktor yang terjadi setelah akibat itu terjadi. Jika dilihat, maka antefaktum, faktum, dan post factum ini merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan dan mereka memiliki tautan satu dengan yang lain. Tetapi jika kita melihat dari perbuatan pidana yang terjadi, maka teori-teori tadi yang saya sebutkan di depan akan memiliki kesimpulan dan titik cara pandang yang berbeda. Misal saja, ambil ilustrasi, ada suatu peristiwa A menyerang B. Kronologinya adalah sebagai berikut. Sebelum kejadian atau antefaktum, A 2 hari sebelumnya telah membeli dan mengasah pisau. A membawa pisau tersebut. A sebelumnya juga berlatih dengan pisaunya. Sebelum kejadian itu, terjadi suatu kondisi sebagai berikut. A dan B bertemu dalam suatu pesta. Rupanya B ketemu dengan C temannya, dia bercanda sampai tergelincir dan terbentur kepalanya secara tidak sengaja. A pada posisi dan momen yang dilihat strategis, dia mendekati B, lalu A mengayunkan pisau kepada B dan A menghujamkan pisau kepada perut B. Peristiwa pun terjadi, B tertusuk. B dalam kondisi darurat dibawa oleh ambulans, namun naas di dalam perjalanan ambulans yang mengantar B ternyata mogok. Sampai di rumah sakit, B dinyatakan dalam kondisi luka tusuk di daerah perut, kemudian ada bengkak di bagian kepala, dan ternyata B tidak lama kemudian mati di rumah sakit. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi ini, jika dilihat dari masing-masing teori, maka dapat dilihat perbedaannya.
Teori yang pertama, teori conditio sine qua non, mempertimbangkan semua hal ini sebagai suatu sebab-sebab dan bahkan faktor yang harus dipertimbangkan untuk terjadinya suatu peristiwa. Berbeda halnya dengan teori yang kedua, yaitu teori generalisir. Teori generalisir atau generalisasi melihat pemahaman tentang sebab dari suatu akibat, terutama dalam hal ini tertusuknya B, itu dari dua sudut pandang. Pilihan pertama adalah sudut pandang dari pelaku, di mana pelaku ini harus sudah mempertimbangkan perbuatannya itu sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan kejadian atau akibat yang dilarang oleh undang-undang. Jadi apabila B dalam hal ini tertusuk, kemudian dia mengalami luka, maka sebenarnya A harus sudah dapat mempertimbangkan itu sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibatnya. Artinya pemahaman dari pelaku ialah yang menjadi titik pandang. Pemahaman generalisasi dalam model yang pertama disebut dengan penentuan subjektif. Sedangkan pada pemahaman yang kedua atau dari sudut pandang kedua, generalisasi juga mempertimbangkan atau melihat sudut pandang pengetahuan dari masyarakat yang dikenal dengan penentuan objektif. Artinya dari rangkaian perbuatan sebelum kejadian atau akibat itu terjadi, maka secara normal dapat dipandang manakah akibat atau perbuatan-perbuatan sebab-sebab yang menunjukkan adanya korelasi terhadap akibat yang dilarang. Jadi apabila dari sudut objektif, maka mulai dari A mendekati B, A mengayunkan pisau kepada B, dan A mengucapkan perut kepada B merupakan suatu sebab timbulnya kejadian B tertusuk. Hal yang berbeda dari penentuan subjektif dan penentuan objektif adalah sudut pandangnya. Sekali lagi, bahwa generalisasi dari sudut pandang penentuan subjektif fokus hanya pada apa yang menjadi titik pandang dan pemahaman dari pelaku. Sedangkan penentuan objektif pada sudut pandang yang kedua lebih melihat dari sisi rangkaian perbuatan itu sebelum kejadian atau sebelum akibat itu terjadi. Kita beranjak pada teori yang ketiga, yaitu teori individualisasi. Individualisasi ini menekankan pada sebab itu harus dapat ditentukan secara logika. Artinya, setelah kejadian itu muncul, maka dilihat mana hal-hal yang bisa atau terkait erat secara logis terkait dengan akibat yang dilarang. Jika dalam hal ini B tertusuk, maka titik pandang dari individualisasi itu melihat bahwa sebab yang mengakibatkan B tertusuk yaitu A datang ke dalam suatu pesta, A mendekati B, A mengayunkan pisau kepada B, dan A menguncangkan perut kepada B, dan akhirnya B terluka. Ini jika dikaitkan dengan penganiayaan. Namun jika dikaitkan dengan pembunuhan, maka menurut teori individualisasi, maka ini bisa menjadi berbeda. Manakala ada satu faktor, yaitu ambulans yang mengantar B mogok. Dalam hal ini maka A tidak terkait erat dengan peristiwa pembunuhan atau matinya B jika memang terjadi mogoknya ambulans, maksud saya itu menimbulkan akibat kematian karena terlambatnya pertolongan medis. Nah, pada pemahaman yang keempat, yaitu tentang teori relevansi, maka sebab dari B tertusuk ini tidak lain tidak bukan adalah mengacu pada pasal penganiayaan. Bahwa pasal penganiayaan sebagaimana dipahami di dalam KUHP menentukan bahwa penganiayaan ini merupakan suatu upaya untuk bisa mengurangi kesehatan atau menyerang kesehatan seseorang. Di dalam perbuatan, maka yang jelas-jelas menunjukkan relevansi memenuhi unsur perbuatan pidana penganiayaan dalam hal ini adalah A. Mengayunkan pisau kepada B, A. Mengucapkan perut kepada B, dan tertusuklah B pada bagian perut akibat perbuatan B. Disinilah sebab itu dipertimbangkan. Sehingga teori relevansi sekali lagi menitik beratkan pada apa yang dimaksudkan, apa yang disyaratkan oleh pembentuk undang-undang dan dicantumkan dalam undang-undang. Inilah perbedaan dari keempat teori dari terkait dengan ajaran kausalitas yang harus kita pahami, bahwa jika kita lihat empat teori ini memiliki pemahaman yang sangat berbeda.
Saudara sudah memahami tentang 4 teori dasar di dalam ajaran kausalitas. Hal yang patut untuk diingat adalah dari keempat teori ini tidak semuanya diberlakukan, terkait erat dengan seperti apa kasus yang terjadi. Yang pertama, teori conditio sine qua non saat ini dianggap tidak terlalu relevan karena banyak hal yang menjadi faktor-faktor yang tidak terkait dengan kasus pidana. Yang kedua, teori generalisir maupun individualisir harus dilihat apakah kasus tersebut tepat untuk diterapkan. Yang keempat ini adalah teori yang saat ini banyak digunakan, terutama dalam pemahaman penentuan sebab dari perbuatan pidana, teori relevansi, karena terkait erat dengan apakah suatu perbuatan itu mendukung pemenuhan dari unsur-unsur dari perbuatan pidana. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Ajaran kausalitas menjadi hal penting untuk kita pahami bersama. Sukses untuk kita semua. Viva Hukum!